Imam Bukhari dan Imam Muslim menyampaikan dalam kitab sahih mereka sebuah hadis dari Rasulullah SAW, di mana Rasul bercerita, dulu ada seorang pria yang hidupnya senantiasa banyak sekali durhaka dan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang ia melakukan kebaikan dan hidupnya penuh dengan kemaksiatan kepada Tuhan. Maka rupanya dosa itu membuat ia takut. Ia sadar, sembunyi-sembunyi. Ia lihat sebuah rumah. Ia kira itu adalah rumah orang miskin. Akan tetapi begitu dia taruh sedekahnya, keesokan harinya Madinah, kota Rasulullah, gempar bahwa ada orang yang sedekah kepada orang yang biasa mencuri rumah sembunyi-sembunyi. Ia lihat sebuah rumah. Ia kira itu adalah rumah orang miskin. Akan tetapi begitu dia taruh sedekahnya, keesokan harinya Madinah, kota Rasulullah, gempar bahwa ada orang yang sedekah kepada orang yang biasa mencuri rumah buku supaya Allah tidak bisa mengumpulkannya. Benar sekali, pria itu tidak lama wafat. Kemudian anak-anaknya menjalankan wasiat seperti yang ia minta. Tubuhnya dibakar, abunya kemudian ditebarkan. Saat mendapati itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada bumi, "Ijma'i ma fiki minhu." Wahai bumi, kumpulkan tubuhnya seperti sedia kala. Maka subhanallah, tadinya debu yang bertebaran tiba-tiba menjadi sosok tubuh seperti semula, dan kemudian ruhnya Allah tanamkan kembali ke dalam jasad. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada hamba yang durjana ini, "Ma hamalaka ala ma sana'ta?" Apa yang membuatmu lakukan hal ini? Maka pria itu mengatakan, "Ya Rabb, khasyituka." Aku takut padamu ya Allah. Aku takut padamu ya Allah. Maka subhanallah, dengan takutnya dan taubatnya, meskipun setelah ia wafat, Allah memberikannya ampunan. Dan Rasulullah menyatakan, "Faghafara lahu." Allah mengampuninya. Pendengar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis ini kita mengambil beberapa pelajaran bahwa dosa yang kita lakukan akan membuat kita senantiasa merasa was-was dan takut. Kalau Anda pernah melakukan hal ini, pernah mengalami hal ini, takut akan dosa-dosa yang kita lakukan, maka berhentilah berbuat dosa. Bertobatlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi sempat. Ketahuilah bahwa orang yang bisa bertaubat setelah wafat hanyalah tokoh dalam hadis sahih ini. Sedangkan tidak ada lagi orang yang bisa bertaubat setelah ia wafat. Selagi kita sempat, bertaubatlah sebelum ajal menjemput kita, sebelum kita ketakutan, memiliki ketakutan yang sama dengan tokoh dari cerita hadis ini. Ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apa yang telah kau lakukan?" Maka ketika itu kita amat gemetar, kita ketakutan. Dan mendengar yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, takutlah kepada Allah saat kita melakukan dosa, karena sungguh rasa takut kepada Allah akan membuat kita menjumpai ampunan Allah.